Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada pagi yang cerah ini untuk berkumpul di masjid ini untuk mempelajari ilmu dari ilmu Allah SWT yang diturunkan dengan lewat Rasulullah SAW. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa ayyakum. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang paling besar dan banyak sekali, yang dengan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kita semuanya tidak bisa menghitung karena jumlahnya yang begitu besar dan banyaknya. Maka dari itu Allah SWT mengingatkan nikmat ini kepada manusia semuanya, bahwa nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia jumlahnya sangat banyak. Allah SWT berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Dan sungguh Allah SWT berfirman, dan sungguh Allah SWT telah memberikan kepada kalian semuanya apa yang kalian minta. Kalau seandainya kalian semuanya menghitung nikmat Allah SWT, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi manusia, tabiat mereka, innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya tabiat manusia senantiasa zalim dan kafar, senantiasa mengingkari nikmat Allah SWT. Ini adalah tabiat manusia, yang mana nikmat Allah SWT yang banyak seperti ini banyak dilupakan oleh manusia. Dan kalau kita perhatikan nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat ini kita bisa menghirup udara yang segar di dunia. Apalagi di negeri yang indah seperti ini, jannatud dunia, yaitu Indonesia ini, nikmat yang besar. Maka penciptaan manusia, yang dengan ini Allah SWT menciptakan manusia dan melahirkan ke muka bumi ini, nikmat yang besar. Sampai kalau kita melihat bagaimana penciptaan manusia, misalnya di CD misalnya Harun Yahya, luar biasa penciptaannya, dengan berbagai cara dan berbagai periode bagaimana Allah SWT bisa menciptakan manusia. Maka Allah SWT mengingatkan besarnya nikmat penciptaan manusia. Allah SWT berfirman, wa fi khalqikum wa ma yabuthu fiha min dabatin ayat. Allah SWT berfirman, dan sungguh di dalam penciptaan kalian wahai manusia, dan di dalam apa-apa yang Allah SWT berikan dan Allah SWT ciptakan di dunia ini, dari binatang-binatang yang melata, ini terdapat ayat, petunjuk-petunjuk yang luar biasa, yang hebat sekali untuk menunjukkan keagungan Allah SWT. Maka nikmat penciptaan di muka bumi ini bagi kita semuanya nikmat yang besar. Dan setelah Allah SWT menciptakan kita semuanya, Allah SWT masih memberikan nikmatnya, yang dengan nikmat ini manusia bisa melanjutkan kehidupannya di dunia. Sehingga ketika Allah SWT menciptakan mereka, mereka tidak begitu saja langsung binasa, tidak. Tetapi Allah SWT masih menciptakan
dan masih memberikan kepada mereka nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan, rizki, umur, semuanya sudah ditanggung oleh Allah SWT setelah diciptakannya manusia. Maka rizkinya manusia dan rizkinya semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya sudah ditanggung oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata, entah itu manusia, walau hatta cacing yang berada di tanah, kecuali Allah SWT sudah menanggung rizki mereka semuanya. Bahkan dengan nikmat ini, ketika kita di dunia, Allah SWT memberikan juga nikmat yang sangat agung, yaitu kesehatan kita, kesehatan dan waktu luang. Tetapi dua nikmat ini, yaitu waktu yang luang dan kesehatan ini, banyak di antara kaum muslimin sendiri dan manusia yang Allah SWT berikan di dunia ini, diberi kesempatan seperti ini, banyak di antara mereka yang lupa dan banyak di antara mereka yang melupakan dua nikmat ini. Jadi dua nikmat ini, yaitu waktu luang dan kesehatan, itu adalah nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa terhadap dua nikmat ini, yaitu as-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Yang mana kalau kita lagi sehat, kita lupa untuk beramal. Kalau kita sudah datang rasa sakit baru, wah, kenapa saya lupa terhadap amal. Ketika sakit gigi baru kita ingat, waduh, kenapa saya kemarin enggak membaca Quran. Ketika kita opnam di rumah sakit, oh, kenapa kita tadi tidak sholat. Baru ingat. Ketika kita apa? Ketika Allah SWT mencabut nikmat ini, manusia baru ingat indahnya dan begitu agungnya nikmat dua ini. Maka dari itu, pepatah Arab senantiasa mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha, la ya'rifuha illal mardo. Pepatah Arab mengatakan, sesungguhnya kesehatan itu merupakan mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi mahkota ini tidak ada yang mengetahui keutamaannya kecuali orang-orang yang sakit. Ketika Allah SWT mencabut dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, baru manusia menyesal, dan semuanya pasti akan menyesal. Ketika Allah SWT mencabut nyawa manusia, maka semuanya menyesal. Kemudian ketika Allah SWT datang mendatangkan malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia, maka semua manusia mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Semuanya mengatakan apa? Wahai Allah SWT, kembalikanlah aku untuk hidup di dunia lagi, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa kembali untuk mengamalkan amalan-amalan soleh yang dulu pernah saya tinggalkan. Maka Allah SWT mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak mungkin dikembalikan ke negeri akhir dunia lagi. Ini cuma omong kosong yang tidak ada buktinya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ketika orang sudah meninggal dunia, ada dinding-dinding yang membatasi antara negeri barzah, kuburan, dan negeri dunia. Baru setelah Allah SWT mencabut dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, semua manusia menyesal. Semuanya akan menyesal. Maka kita harus menggunakan nikmat ini, waktu luang, kemudian nikmat kesehatan, kita gunakan dengan sebenarnya. Jangan sampai kita menyesal. Semua orang nanti akan menyesal. Bahkan digambarkan dalam suatu hadis, bahkan penduduk surga pun, penduduk surga ini sudah nikmat yang besar. Penduduk surga sudah merasakan nikmat yang mulia. Ini saja menyesal terhadap waktu yang berjalan bagi mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah SWT. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penghuni surga menyesal kecuali ala sa'atin marrabihim wa hum la yadhkurunallah, yaitu kecuali terhadap waktu
Penduduk surga tidak menyesal suatu amalan kecuali apa? Kecuali waktu yang berjalan bagi mereka dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga akan menyesal, kenapa saya dulu enggak berzikir di waktu ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, dia bercita-cita apa? Dia bercita-cita untuk berjihad, kemudian mati lagi, kemudian dibangkitkan untuk berjihad, kemudian mati lagi, kemudian dibangkitkan untuk berjihad, kemudian berperang sampai mati lagi. Kenapa? Semuanya akan menyesal terhadap nikmat ini, yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Maka dua nikmat ini, nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya, kita harus bersyukur dan kita harus menggunakan nikmat ini dengan penggunaan yang semaksimal mungkin. Kemudian setelah Allah SWT memberikan nikmat ini, jadi pertama Allah SWT menciptakan kita. Setelah itu Allah SWT memberikan kepada kita waktu, kesehatan, dan nikmatnya, rizkinya untuk menjalankan hidup di dunia. Maka apa setelah ini Allah SWT meninggalkan kita begitu saja? Udah manusia saya tinggalkan setelah saya ciptakan. Setelah Allah SWT memberikan kepada mereka rizki, setelah itu Allah SWT meninggalkan mereka, suruh mereka sendiri yang memikirkan kemana atau bagaimana jalan menuju Tuhan mereka. Udah terserah kamu mau mikir apa untuk mencapai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak. Dengan rahmat Allah SWT, Allah SWT masih memberikan nikmatnya. Setelah Allah SWT menciptakan mereka, setelah Allah SWT memberikan rizki, waktu, kesehatan, Allah SWT masih memberikan nikmat. Yang nikmat ini a'zamu ni'am, nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada kaum muslimin. Apa nikmatnya? Yaitu Allah SWT setelah menciptakan kita, memberikan kepada kita rizki, kesehatan, waktu luang, maka Allah SWT masih memberikan nikmatnya yang besar, yaitu nikmat diutus kepada kita semuanya seorang Rasul. Jadi diutusnya Rasulullah SAW kepada kita semua, ini nikmat yang paling agung, yang tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat ini. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Usul Salasah, beliau mengatakan innallaha razaqana, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan kita, kemudian memberikan kepada kita rizki. Setelah itu Allah SWT tidak meninggalkan kita begitu saja. Udah secara begitu saja ditinggalkan dengan sia-sia. Tapi Allah SWT masih memberikan nikmatnya. Bal arsala ilaina rasula. Tetapi Allah SWT mengutus kepada mereka seorang Rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka barang siapa taat kepada seorang Rasul, maka dia akan masuk ke dalam surganya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada seorang Rasul, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Maka nikmat diutusnya Rasulullah SAW kepada kita semuanya, nikmat yang paling agung. Dan nikmat ini Allah SWT sendiri di dalam Al-Quran mengingatkan kaum muslimin tentang nikmat ini, bahwa ini nikmat yang besar. Ini bukan nikmat main-main seperti ini. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah SWT mengingatkan nikmat ini. Maka Allah SWT berfirman, dan sungguh Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kaum muslimin, kaum mukminin dengan nikmat yang besar. Apa itu nikmatnya? Idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu ketika Allah SWT mengutus kepada mereka seorang Rasul. Bayangkan, nikmat diutusnya Rasul merupakan nikmat yang besar bagi kaum muslimin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah SWT mengutus kepada mereka seorang Rasul, yatlu 'alaihim ayatihi, yang seorang Rasul ini memiliki tugas yang besar, tugas yang sangat mulia. Yaitu apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada kaumnya ayat-ayat Allah SWT, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan diri mereka dari dosa-dosa yang ada, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka semuanya Alkitab, Al-Quran dan hikmah sunnahnya.
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang mana sebelum diutusnya Rasul ini, kaum muslimin semuanya berada pada kesesatan yang nyata. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan dari kesesatan yang ada pada kaum muslimin menuju cahaya terang benderang. Ini nikmat yang besar. Maka nikmat diutusnya Rasulullah SAW kepada kita, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling besar. Yang ini khusus diberikan Allah SWT kepada kita semuanya kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, dan kita hidup pada berabad-abad sudah berjalan, sudah ribuan tahun Rasulullah SAW meninggal dunia. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat yang besar ini? Nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Rasulullah diutus, yang mana para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW, zatnya, jasadnya merupakan jasad yang paling mulia. Sampai di antara mereka, sampai para sahabat sendiri, ada di antara mereka mengatakan, wallahi inilah amlau Rasulullah SAW fi aini. Sesungguhnya saya tidak mampu untuk memasukkan Rasulullah SAW dalam mata saya. Apa maksudnya? Saya tidak berani memandang Rasulullah SAW langsung seperti ini, tidak berani, karena keagungan Rasulullah SAW. Ini di antara para sahabat, pengagungan mereka yang luar biasa kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sekarang kita hidup bertahun-tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sudah beribuan tahun Rasulullah SAW meninggal dunia, dan kita tidak mendapatkan, dan kita tidak bisa melihatnya. Terus bagaimana kita untuk mendapatkan keutamaan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita semuanya? Bagaimana caranya? Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW setelah meninggal dunia belum meninggalkan satu warisan. Yang warisan ini merupakan warisan yang akan abadi, akan langgeng sampai akhir zaman, akan senantiasa ada. Yang dengan warisan ini, orang-orang yang hidup ribuan tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW masih bisa merasakan dan menikmati warisan Rasulullah SAW, nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Yang mana ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah tidak mewariskan sesuatu yang bisa abadi, bisa langgeng sampai akhir zaman, kecuali cuma satu warisan. Innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, innama warathul ilm, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi, Rasulullah SAW dan semuanya ketika meninggal dunia mereka tidak meninggalkan warisan dinar, uang, harta, pedangnya, semuanya tidak mewariskan seperti ini. Tapi warisan mereka cuma satu, innama warathul ilm. Tetapi mereka semuanya mewarisi ilmu agama, ilmu. Maka faman akhadhahu, maka siapa saja yang mengambil warisan ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian dari warisan Rasulullah SAW dengan bagian yang paling banyak. Yang mana Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau meninggalkan beberapa warisan. Ada di antara tanahnya, disebut dalam suatu hadis ada 3 warisan. Tanahnya, kemudian pedangnya, kemudian baglah, yaitu binatang tunggangannya. Kalau binatang tunggangan pasti akan meninggal mati. Kalau tanahnya mesti akan diperebutkan oleh keturunannya, kemudian akan habis. Kalau pedangnya sudah hilang. Bahkan cincinnya Rasulullah SAW disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, cincinnya sudah hilang. Barang siapa yang mendakwahkan dia punya cincin Rasulullah SAW, maka dusta. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Mesir, mendakwakan ada cincin Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, karena cincin Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka cincin beliau dipakai oleh Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia dipakai oleh Umar bin Khattab. Kemudian ketika meninggal Umar bin Khattab dipakai oleh Utsman bin Affan. Setelah itu jatuh dalam suatu bi'r, sumur, kemudian hilang. Tidak ada orang yang mengetahui lagi. Maka tidak ada lagi peninggalan Rasulullah SAW. Tidak ada lagi warisan beliau. Apa warisannya? Warisannya cuma satu, yaitu ilmu agama. Ini warisan yang paling mulia, yang kita walaupun hidupnya ribuan tahun setelah meninggal Rasulullah SAW, kita masih merasakan nikmat ini, yaitu ilmu agama yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW.
kemudian Rasulullah SAW wariskan kepada umatnya. Maka suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari masjid, karena dia termasuk orang yang ngajar di masjid, kemudian keluar dari masjid menuju kepada kumpulan manusia di jalan-jalan. Ada orang-orang kongko-kongko di jalan, kemudian beliau mendatangi kepada mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Halumma ila mirasin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai para manusia, mari kita berebut warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ayo, rebutan. Maka datang berbondong-bondong manusia untuk datang ke masjid untuk memperebutkan mana sih warisan Rasulullah SAW. Mana pedangnya, mana pakaiannya, mana uangnya, pengen mereka berebut. Maka datang berbondong-bondong menuju kepada masjid. Kemudian ketika mereka datang ke masjid, tidaklah didapatkan kecuali apa? Kecuali lingkaran manusia, kumpulan manusia yang duduk, kemudian ada seorang yang mengajar mereka, seorang syekh yang mengajar mereka. Maka bingung manusia yang datang. Wahai Abdullah bin Mas'ud, mana warisannya? Mana ini cuma manusia berbondong ngajar seperti ini, mana ini? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Hadza mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini loh seperti ini warisannya. Yaitu majelis-majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para ulama. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya cuma satu, yaitu ilmu agama. Maka ilmu agama merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang mana alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan kepada kita semuanya, walaupun kita sudah berjalan berapa tahun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup di akhir zaman, yang mana akhir zaman itu akhir zaman zaman fitnah, yang mana digambarkan dalam suatu hadis yang disahihkan, dihasankan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali di dalam kitab beliau Al-Qabidu 'alal Jamar. Ini nasihat bagi kita semuanya, bahwasanya kita di akhir zaman berat sekali mengajarkan Islam yang benar, susah. Dan ini memang Allah SWT uji kaum muslimin dengan sebab seperti ini. Apakah kaum muslimin ketika mengajarkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW bisa tegak di atas kebenaran? Allah SWT ingin menguji orang-orang setelah generasi yang utama, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dalam suatu hadis yang dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahili, ada seorang bertanya kepada Abu Umamah yang bernama Asy-Sya'bani. Beliau berkata, dan hadis ini semua turuknya, jalannya dhaif, tapi dengan berbagai jalan-jalan yang lain dikumpulkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, kemudian beliau menguatkan hadis ini. Ada seorang bertanya kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, madza taqulu fi hadhil ayah?" Wahai Abu Umamah, apa yang kamu katakan, apa yang kamu tafsirkan tentang ayat ini? "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Pikirlah diri kalian sendiri, jangan kamu pikir urusan orang lain. Kenapa? Karena orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, orang yang sesat tidak akan memadorkan kalian semuanya. Karena ayat ini secara sharih, secara zahirnya menafikan atau meniadakan adanya dakwah. Tidak ada dakwah untuk mendakwai manusia. Maka orang ini bingung. Maka Abu Umamah, ini seorang sahabat, dia berkata, "Wallahi laqad sa'alta anha khabiron." Sungguh saya telah bertanya tentang ayat ini, bagaimana tafsirnya, kepada orang yang paling alim, orang yang paling pandai terhadap ayat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal tamiru bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar." Bahkan wajib kepada kalian semuanya untuk amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an. Ini ada batasannya. Jadi perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar ini ada batasannya ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat tadi. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, yaitu sampai kalian semuanya melihat bakhil, pelit yang diikuti manusia, ditaati oleh para manusia. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an wa hawa muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti manusia, wa dunya mu'tharah, dan dunia yang diutamakan daripada akhirat mereka, wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan setiap manusia bangga terhadap pendapat sendiri. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan 4 perkara ini, jadi kalian harus wajib untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sampai kalian mendapatkan 4 perkara ini. Setelah kalian mendapatkan 4 perkara ini, alaikum anfusakum, udah pikir diri kalian sendiri, jangan pikir orang lain. Fa inna wara'akum, karena nanti akan datang di belakang kalian ayyamas sabr, hari yang penuh kesabaran,
Hari ini yang hari penuh fitnah yang digambarkan dalam suatu hadis. Fitnah hari ini atau hari akhir-akhir zaman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari seorang muslim, kemudian di sorenya sudah kafir. Di sorenya sudah kafir, paginya hari sudah muslim. Fitnah yang ngeri di akhir zaman. Bahkan digambarkan dalam suatu hadis, yaitu ayyaman khoda'ah. Dalam suatu hadis yang hasan, Rasulullah SAW menggambarkan akhir zaman, yaitu ayyaman khoda'ah, yaitu hari-hari yang penuh tipu daya. Hari-hari yang penuh tipu daya. Yusaddaqu fihi al-kadhib wa yukadzdzabu fihi as-shadiq. Yang hari ini atau hari akhir zaman itu yang penuh tipu daya. Orang-orang yang dusta dibenarkan, orang-orang yang jujur didustakan. Sudah zaman serba kebalik. Yang sunnah menjadi bid'ah, yang tauhid menjadi syirik, yang maksiat menjadi taat, semuanya sudah serba kebalik. Orang yang pengen mengajarkan agama Islam dikira mengajarkan agama baru. Semua sudah kebalik dan ini akhir zaman, sudah zaman seperti ini. Ini sudah Rasulullah SAW gambarkan sendiri. Maka apa? Akan datang fa inna wara'akum ayyamas sabr. Nanti akan datang kepada kalian semuanya hari-hari yang penuh kesabaran. Wal mutamassik bidinihi kal qabidu 'alal jamar. Dan orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasulullah SAW, kepada agamanya yang benar, maka dia seperti orang yang memegang bara api. Rasanya panas sekali, pengen sekali dilepaskan karena panas sekali. Wal amilu fihi lahu ajru 50 rajulan. Dan orang yang mengamalkan agama yang benar di akhir zaman, dia akan mendapatkan 50 pahala manusia. Akan mendapatkan 50 pahala manusia. Maka di riwayat yang lain, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah khamsina minhum au minna? Apakah 50 di antara mereka, yaitu orang-orang akhir zaman? Apakah di antara kita para sahabat? 50 di antara para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, bal minkum, bahkan 50 di antara kalian semua para sahabatku. Maka pahalanya besar sekali di akhir zaman, orang yang bisa berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT yang di akhir zaman seperti ini, zaman penuh fitnah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, waktu luang dan kesehatan untuk menuntut ilmu agama. Maka ini harus kita niatkan, bahwasanya kita harus ketika menuntut ilmu agama, benar-benar kita itu untuk menghilangkan kebodohan di antara kita semuanya. Yang mana ketika kita seseorang menuntut ilmu agama yang benar, kemudian niatnya ikhlas untuk Allah SWT, maka Allah SWT akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Akan Allah SWT mudahkan. Bahkan ketika kita keluar dari rumah kita menuju tempat kajian atau kita menuntut ilmu agama, yang mana sudah digambarkan oleh Ustaz Abu Khalil tadi malam, bagaimana perjuangan para ulama untuk menuntut ilmu agama, kita itu gak ada apa-apanya. Kita serba enak hidup di dunia sekarang, zaman sekarang. Pesawat terbang ada, kemudian AC, kipas angin serba ada. Bayangkan ulama-ulama zaman dulu, ada di antara mereka berjalan dari negeri ke negeri lain tanpa sandal, sampai dengan panasnya padang pasir, dengan tanpa sandal, sampai mereka kencing darah. Ada di antara mereka. Sampai ada di antara mereka yang minum kencingnya sendiri ketika berjalan karena nggak ada air. Bahkan ada di antara mereka yang buta seperti Yahya bin Abi Katsir. Kenapa? Karena ketika membaca tidak ada lampu yang menerang ketika malam hari, maka dia terpaksa membaca di bawah sinar rembulan sampai meninggal dunia. Kita itu nggak ada apa-apanya. Perjuangan ulama pada zaman dulu, sampai ilmu mereka barokah pada zaman sekarang masih ada. Kenapa? Karena perjuangan mereka yang besar, perjuangan mereka yang luar biasa hebatnya. Yang kita kadang-kadang menganggap bahwa perjuangan ini sesuatu yang mustahil. Ini suatu omong kosong, kisah-kisah 1001 malam seperti ini. Sampai kisah yang luar biasa, yang bagus sekali. Ketika saya membaca kisah ini dalam kitab Tadhkiratul Huffaz miliknya Imam Az-Zahabi, saya sangat terkaget sekali membaca kisah seperti ini. Dikisahkan dalam kitab ini Tadhkiratul Huffaz bahwasanya Imam Ibnu Abi Hatim yang mengarang kitab Jarh wa Ta'dil, beliau ketika masih kecilnya, umur 12 tahun, dia sudah terbiasa berjalan kaki. Umur 12 tahun berjalan kaki lebih daripada 80 kilo. Dalam umur berapa? 12 tahun berjalan kaki. Setelah 80 kilo, 1 kilo, 2 kilo terus dihitung sama dia, ditulis. Sampai 80 kilo, maka tinggalkan, gak usah ditulis karena terlalu banyak. Masih kecil. Kemudian suatu ketika, ini cerita yang di sini syahidnya yang bagus sekali. Ketika dia berjalan, kemudian sama teman-temannya masih kecil-kecil, kemudian keliling di para masyayikh mulazamah, jadi belajar kepada para guru, keliling dari guru ini. Suatu ketika ada seorang guru
seorang syekh sakit. Maka libur, hari ini libur. Wah, alhamdulillah kita absen sekarang guru kita, masya Allah, kita bersyukur bisa istirahat, bisa rekreasi, tenang, wah, jalan kemana-mana. Maka orang ini, Ibu Nabi Hatim dan teman-temannya, dia udah kita berjalan-jalan karena kita sekarang libur, alhamdulillah ini tenang, alhamdulillah libur. Kita berjalan ke pasar belanja, kesempatan waktu libur. Maka mereka pergi sama teman-temannya, pergi ke pasar. Ketika ke pasar mendapatkan ikan besar sekali, maka terkagum. Ibnu Abi Hatim kemudian membeli ikan ini, langsung dibeli sama itu, kemudian dibawa ke asrama untuk dimasak. Ketika mau dimasak, maka syekh yang tadi sakit diganti dengan syekh yang lain. Maka setelah itu tinggalkan ikan tadi, kemudian dia langsung belajar kepada syekh yang mengganti dia. Kemudian dia sama teman-temannya berkeliling syekh ini, kemudian syekh lagi, karena tadi diganti maka tidak ada waktu kosongnya. Diganti keliling ini, keliling ini, keliling ini sampai 3 hari 3 malam. Kemudian setelah itu baru dia ingat, saya tadi punya ikan, saya beli di pasar, sekarang masih di asrama. Kemudian langsung pulang ke asrama, makan ikan tadi dengan mentah-mentah, tidak ada waktu untuk memasaknya. Bayangkan sudah 3 hari 3 malam ikan tidak dimasak, kemudian sudah bau busuk karena tidak ada waktu untuk memasaknya, maka dia makan mentah-mentah. Padahal masih kecil. Ini usaha para ulama dalam menuntut ilmu agama berat sekali, nggak sembarangan. Kita alhamdulillah nikmat yang seperti ini. Maka kita harus niatkan, pertama kali niatkan bahwasanya keluarnya kita dari rumah kita ini semuanya ibadah kepada Allah SWT. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling besar bagi Allah SWT, ibadah yang paling besar, yang mana ini jalan menuju surga. Bahkan di dalam suatu hadis yang para ulama berbeda pendapat dalam hadis ini, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian berjalan kaki untuk menuntut ilmu agama, maka fahuwa fi sabilillah, maka dia sesungguhnya jihad di jalan Allah SWT sampai dia kembali ke rumahnya. Kalau kita menuntut ilmu di pondok 10 tahun, maka 10 tahun ini semuanya kalau kita niatnya ikhlas dinilai oleh Allah SWT sebagai jihad di jalan Allah SWT. Maka berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man ra'a annal ghuduwa war-rawaha fi talabil ilmi laisa minal jihadi fi sabilillah faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang berpendapat bahwasanya jalannya manusia, larinya dia, bersegeranya dia di dalam menuntut ilmu agama bukan termasuk jihad di jalan Allah SWT, maka orang ini hakikatnya sudah bodoh dan telah hilang akalnya. Maka nikmat yang besar bagi kita semuanya ketika Allah SWT memudahkan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu agama. Ketika kita mengetahui bahwasanya warisan Rasulullah SAW itu adalah ilmu agama, setelah itu warisan ini memiliki keutamaan yang banyak sekali, digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, disebutkan keutamaan ilmu agama lebih dari 153, hampir 153 keutamaan, banyak sekali. Kemudian harus kita ketahui setelahnya bahwasanya duduknya manusia atau majelis ilmu, majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan ilmu agama, ini di hadapan Allah SWT majelis yang paling utama. Maka kita berdoa semoga majelis kita ini, duduknya kita di majelis seperti ini semoga semuanya itu masuk dalam suatu hadis yang Rasulullah SAW gambarkan bahwasanya orang yang duduk di majelis ilmu atau majelis-majelis seperti ini itu sebagai taman-taman surga di dunia. Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali di dalam kitab beliau Bulughatul Hilyatul Alimil Muallim wa Bulughatul Talibil Muta'allim. Kitab ini mensyarah cuma menjelaskan hadis Jibril yang hadis panjang sekali. Kemudian Syekh Salim bin Al-Hilali membongkar atau mengambil intisari dalam hadis ini tentang adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Banyak sekali dalam hadis ini faidah-faidah atau dalam adab dalam menuntut ilmu agama. Maka di antara adabnya yaitu kita harus hirs ala majalis dzikir, yaitu kita semangat untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena Jibril yang menyerupai manusia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menempelkan pahanya kepada paha Rasulullah SAW, kemudian tanya. Ini apa? Bahwasanya Jibril semangat untuk duduk di dalam majelis ilmu. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian semua seandainya lewat
di dalam taman-taman surga, taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir. Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya kalian, wahai para sahabatku, lewat di salah satu taman dari taman-taman surga, maka hendaknya kalian semua mampir. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, wa maryadul jannah? Wahai Rasulullah SAW, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, innalil halaqadz dzikir, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, yaitu majelis-majelis ilmu agama. Innalil, kemudian Rasulullah, yaitu majelis zikir. Dan para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwasanya majelis zikir itu ada dua. Majelis-majelis zikir. Jadi majelis-majelis zikir itu ada dua. Yang pertama yaitu majelis yang disebutkan di dalamnya Ismullah, nama Allah SWT, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini majelis zikir yang sudah kita ketahui. Tetapi di sana ada majelis zikir yang paling utama, lebih utama dari majelis seperti ini, yaitu majelis yang disebutkan di dalamnya halal wal haram. Yaitu majelis yang di dalamnya disebutkan halal, ini sesuatu yang halal, ini sesuatu yang haram, ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya sunnah. Ini adalah majelis zikir yang paling mulia, yaitu apa? Majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan halaqadz zikir, yaitu taman-taman surga di dunia itu apa? Halaqadz zikir, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ini adalah taman-taman surga di dunia. Maka barang siapa pengen rekreasi di taman-taman surga, hendaknya rekreasi di mana? Di halaqadz zikir, di majelis-majelis ilmu. Ini adalah taman-taman surga yang ada di dunia sekarang. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kemudian beliau berkata, inna lillahi sayyarat minal malaikah, sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat yang tugas mereka cuma satu, yaitu apa? Terbang, mencari mana sih majelis-majelis zikir, terbang ke sana, terbang ke sana, terbang ke sana untuk mencari majelis-majelis zikir. Inna lillahi sayyarat minal malaikah, sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat yang tugasnya terbang, yatlubuna halaqadz zikir, tugas mereka untuk mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajaduhum hafu bihim, kalau malaikat ini mendapatkan majelis zikir, maka malaikat ini akan turun kemudian mengapa-ngapakan sayap ke dalam orang-orang yang kumpul di sini. Nikmat yang besar majelis zikir seperti ini, yaitu taman-taman surga. Taman-taman surga. Bahkan digambarkan dalam suatu hadis, dan ini sudah kita ketahui semuanya. Antum semua sudah mengetahui. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada suatu kaum, suatu manusia yang berkumpul di dalam satu rumah dari rumah Allah SWT yang tugas mereka untuk mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mengajarkannya, kemudian saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati. Pahami, ketenangan hati akan turun, bukan dengan harta dunia. Kita semua kita harus mengetahui, ketenangan hati, kebahagiaan di dunia tidak bisa dicapai kecuali dengan jalannya para anbiya dan rasul. Tidak mungkin ketenangan hati. Kita bisa senang bahagia di dunia dengan harta, wanita yang cantik, rumah yang mewah, mobil yang indah, tidak mungkin bisa. Ketenangan hati cuma bisa didapatkan dengan jalan Islam. Ingat kepada Allah SWT, ini ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah SWT sendiri mengajarkan. Allah SWT yang paling tahu terhadap hati manusia. Allah SWT mengatakan, berfirman, ala bizikrillah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah SWT, hati akan tenang. Jadi ketenangan hati, kebahagiaan hati, itu cuma dengan zikir kepada Allah SWT. Dengan mengikuti jalannya Rasulullah SAW ini, manusia akan tenang. Jangan dikira ketenangan hati, bahagia. Kita mencari kebahagiaan dunia dengan berfoya-foya dunia, nikmat yang mewah, tidak. Ketenangan ketika seseorang mengenal ajaran yang Islam yang benar, mengetahuinya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, ini ketenangan hati yang luar biasa. Maka enggak heran. Makanya tidak heran, ada di antara para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, mengatakan suatu perkataan yang besar di dalam masalah ini. Beliau mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan ni'am la jadaluna 'alaiha bisuyuf
Kalau seandainya para raja, anak-anak para raja, semua orang-orang kaya mengetahui nikmat besar yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya para ulama, la jadaluna 'alaiha bisuyuf, maka sungguh niscaya mereka semuanya, para raja, presiden, menteri semuanya akan memperebutkan nikmat ini, akan mencuri nikmat kita ini dengan pedang-pedang mereka. Bayangkan nikmat yang besar, ketenangan hati tidak dicapai dengan harta dunia. Bahkan ada suatu kisah yang bagus sekali dikasih oleh para ulama. Ada seorang kaya, punya mobil banyak, rumah mewah, tapi dia nggak bisa tidur. Susah sekali untuk tidur, mikirkan bagaimana harta saya nanti dicuri gini. Dia beli pil untuk penenang, nggak bisa untuk tidur. Kemudian disontek bius, nggak bisa tidur. Maka dia datang kepada seorang yang alim, seorang ulama. Datang kemudian bertanya bagaimana cara untuk membuat hati saya tenang. Maka setelah itu apa caranya ulama ini? Dia dibawa orang ini ke jalan. Maka di jalan dia dibawa kepada tukang becak. Sampai di tukang becak mendapatkan orang tukang becak, sudah capek luar biasa. Kemudian tidurnya pulas, ngorok lagi. Sudah pulas sekali tidurnya. Maka orang tadi ketika melihat, kok bisa pulas seperti ini tidurnya? Saya nggak bisa, walaupun saya tidur di istana yang mewah, kok nggak bisa ini? Tukang becak tadi tidurnya, masya Allah. Bukan? Maka seperti itu ulama tadi menasihatkan apa? Sekarang kamu melihat orang yang miskin seperti ini, tukang becak, apa yang mau dipikirkan dari dunia? Dia nggak usah mikir-mikir nanti hartaku tak simpan di mana. Enggak punya harta. Mau mikir apa? Bagaimana cara menyimpan? Nggak ada. Maka dia mengatakan inilah orang-orang yang tidak mikir masalah dunia. Dia bisa tenang, bisa hidup nyenyak, tidurnya enak. Inilah orang-orang yang tidak pernah mikir namanya dunia. Tapi kamu kalau bisa tidur nyenyak, infakkan semua harta kamu ke jalan Allah SWT, hidup seadanya, maka kamu akan tenang. Maka setelah itu benar diinfakkan semuanya, baru bisa tidur. Ya kan? Perhatikan, enggak mungkin seseorang bisa bahagia dengan banyaknya harta, tidak. Bahkan ada kisah yang bagus. Dan ini kisah wakil terjadi. Kalau nggak salah vokalisnya Nirvana. Siapa namanya? Siapa yang pernah hafal nih? Yang pernah hafal lagu-lagu rock nih. Kalau nggak salah vokalisnya Nirvana, ya kan? Dia suatu ketika sudah ketenaran dia yang luar biasa, sudah mencapai puncak. Harta dunia sudah terbuka bagi dia, perempuan semua sudah tergandrungi dengan dia. Mau cari apa saja dia nggak ada, yang mau dicari apa? Apa terakhirnya? Bawa pistol, tembak, bunuh diri. Ya kan? Ceritanya benar nggak ini? Saya sudah lama, sudah nggak ingat lagi saya ini. Benar nggak ceritanya? Ya kan? Ada kisah seperti ini. Kenapa? Ini apa? Seperti ini apa maksudnya? Nggak mungkin hati seseorang bisa bahagia, bisa tenang dengan harta dunia, tidak mungkin. Bahagianya seseorang itu ketika hatinya diliputi dengan rahmat Allah SWT, yaitu dengan ilmu agama dan mengajarkannya. Rasulullah SAW, kalau antum ketahui, orang yang paling mulia, orang yang paling Allah SWT cintai, orang yang paling bahagia di dunia, apa kehidupannya? Dia kadang-kadang di rumahnya 3 hari 3 malam tidak dinyalakan api karena tidak ada yang mau dimasak. Apa yang mau dimasak? Sampai suatu ketika Rasulullah SAW ini tidur di atas tikar. Tikarnya beliau itu dari daun kurma. Daun kurma itu lebih keras daripada daun kelapa sekarang. Jadi kalau ada daun kelapa itu kan keras. Itu daun kurma lebih keras. Kalau sudah kering kemudian di tekuk-tekuk itu keras sekali. Rasulullah tikarnya seperti ini. Maka suatu ketika, jadi ada dua riwayat dalam masalah ini. Dari Umar bin Khattab yang pertama. Suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Ketika datang, Rasulullah dalam keadaan tidur pulas di atas tikarnya yang terbuat dari daun kurma. Kemudian ditunggu oleh Umar bin Khattab. Kemudian ketika bangun Rasulullah SAW mendapatkan bahwasanya di pundaknya Rasulullah SAW terbekas, ada bekas dari tikar tadi. Maka melihat seperti ini menangislah Umar bin Khattab sampai basah jenggotnya. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, engkau adalah makhluk yang Allah SWT paling cintai. Kenapa hidup miskin seperti ini?" Kalau kita lihat orang raja-raja Romawi, Persia dan yang lain, mereka hidup dalam istana. Ranjangnya terbuat dari sutra, makanannya serba enak. Kenapa engkau seperti ini, wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Umar bin Khattab, ala tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar bin Khattab, apakah kamu tidak ridho kalau seandainya surga bagi kita, akhirat bagi kita, dan dunia bagi mereka semuanya orang-orang kufar? Kemudian dalam hadis riwayat yang lain,
dari Abu Darda. Ini juga seperti ini. Beliau Rasulullah SAW tidur di atas tikar kemudian membekas dalam budaknya. Kemudian menangislah Abu Darda, kemudian tanya kepada Rasulullah, kenapa seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan, malana wali dunia. Apa sih hubungan saya terhadap dunia? Malana fid dunya illa karojulin. Tidaklah saya di dunia ini kecuali seperti seseorang. Illa karojulin, safar, orang yang melakukan perjalanan, kemudian istadzolla bisyajaratin, kemudian setelah itu safar jauh sekali, setelah itu capek, kemudian istirahat dalam bawah syajarah, yaitu pohon, untuk istirahat sebentar, mencari sesuatu yang teduh. Malana walid dunia, apa sih hubungan saya terhadap dunia? Tidaklah saya hidup di dunia kecuali seperti orang yang berjalan, kemudian capek, kemudian istirahat di bawah pohon. Inilah kehidupan saya. Kemudian roha wa tarakaha, kemudian setelah itu dia berjalan lagi, kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan pohonnya tadi. Inilah perumpamaan kehidupan dunia. Maka diingat kita di dunia ini, ingat bahwasanya kebahagiaan dunia, kebahagiaan hati tidak mungkin dicapai kecuali ketika seseorang dekat kepada Allah SWT. Tidak mungkin seorang bisa dekat kepada Allah SWT kecuali dengan mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Maka ketika seseorang duduk di majelis ilmu seperti ini, akan turun nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah SWT turun kepada mereka semuanya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah SWT akan berbangga, kemudian menyebutkan mereka semua yang duduk di majelis ilmu, di majelis Allah SWT yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Bayangkan nikmat yang besar ketika seseorang duduk di majelis ilmu seperti ini. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dijadikan Allah SWT sebagai majelis kita ini, sebagai majelis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Kemudian perlu kita ingatkan di sini, karena ini kita belum bahas masalah makalahnya, karena masih banyak yang belum datang. Karena ini makalahnya termasuk pembahasan yang lumayan berat, jadi saya butuh konsentrasi hadirin semuanya. Pembahasan yang lumayan berat, maka karena waktu mungkin sampai jam 7, mungkin ini diseling-seling untuk memberikan nasihat saja. Mungkin nanti setelah istirahat baru kita akan membahas makalah yang lumayan sedikit berat. Perlu kita ketahui, ketika kita duduk di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini merupakan majelis, kita gambarkan tadi apa? Taman-taman surga, riyadul jannah. Setelah itu ketika seseorang duduk di majelis ilmu akan turun yang namanya sakinah, ketenangan hati, dan akan diliputi rahmat. Kemudian akan turun malaikat Allah SWT. Kemudian Allah SWT akan berbangga-bangga, akan menyebutkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis Allah SWT yang paling mulia, yaitu di majelisnya para malaikat. Tapi di dalam majelis ilmu kita duduk di sini itu memiliki adab seorang ketika duduk di majelis ilmu ini paling penting. Jangan dianggap masalah adab ini, adab thalabul ilmi. Bagaimana seseorang thalabul ilmi, penuntut ilmu agama itu harus memiliki adab. Dan adab ini sesuatu yang paling diperhatikan oleh para ulama-ulama zaman salaf. Maka tidak heran kalau mereka seperti dikatakan oleh Imam Mujahid, mereka mengatakan kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Sesungguhnya ulama-ulama salaf mempelajari hadi, yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu agama sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama. Bahkan suatu ketika ada seseorang syekh, ulama, termasuk ulama zaman dulu, lupa saya kalau nggak salah, Waqi' bin Jarrah, lupa saya. Kemudian mendapatkan ada kesalahan dalam adab santri-santrinya, maka dia marah. Kemudian mengatakan antum ila qalilin minal adab ahwaju ilaikum ilal katsiri minal ilm. Sungguh kalian semuanya lebih butuh terhadap sedikitnya adab daripada belajar terlalu banyak. Nggak punya adab kalian seperti ini. Kamu lebih butuh terhadap adab yang sedikit daripada belajar terlalu banyak. Kamu lebih butuhkan adab yang paling sedikit. Kamu nggak memiliki adab. Maka harus memiliki adab seseorang ketika menuntut ilmu. Dan di dalam suatu kitabnya Ibnu Muflih yang berjudul Al-Adab Syar'iyyah, beliau menyebutkan dalam kitab ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu memiliki murid sekitar 5.000. Jadi 5.000 muridnya Imam Ahmad, dan ini termasuk jumlah ulama yang memiliki murid sedikit. Murid-murid orang-orang zaman dulu itu ada di antara mereka yang memiliki murid 200.000. Dalam sekali pengajian yang datang 200.000.
Bayangkan, bahkan di antara mereka orang-orang salaf zaman dulu itu, ketika menuntut ilmu agama, datang di majelis tahdits, namanya majelis tahdits, yaitu majelis yang syekhnya berada di atas, kemudian ada mubalighnya yang akan menyampaikan perkataan gurunya, kemudian manusia duduk di situ ribuan, bahkan ratusan ribu duduk di situ. Yang mana ketika mereka itu menuntut ilmu agama, duduk di majelis tahdits, yang mana majelis tahdits ini akhir majelis tahdits itu zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah setelah itu sudah tidak ada namanya lagi majelis tahdits. Yang yaitu seorang syekh membawakan hadis dari riwayat dia, haddatsani fulan wa fulan wa fulan fulan sampai ke atas. Ini sudah enggak ada. Karena sudah lemah sekali hafalan manusia di akhir zaman. Maka Imam Ahmad ketika bahkan orang-orang zaman dulu itu ketika datang di majelis ilmu seperti ini, mereka pesan tempatnya itu di dalam suatu riwayat, mereka memesan tempat duduk di majelis tahdits seperti ini tuh 3 hari sebelum zaman ditahdits, zaman pengajian. 3 hari duduk di tempat itu. Kenapa? Karena kalau 3 hari nggak duduk di situ, maka akan direbutkan oleh manusia, nanti akan paling terakhir. Mereka berebut di depan. 3 hari sudah pesan tempat duduk di situ. Terus bagaimana beraknya? Beraknya mereka membuat lubangan di tanah. Mau kencing, mau berak di situ. Duduk 3 hari duduk tempat itu untuk menunggu majelis tahdits. Ya kan? Imam Ahmad memiliki murid berapa? Muridnya Imam Ahmad 5.000 murid. Disebut dalam kitab ini wa khamsumi'atin yaktubun, yang 500 orang muridnya Imam Ahmad ini semuanya menulis ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad menyampaikan hadis, ditulis hadisnya. Yang menulis cuma 500 saja. 500 orang tugasnya menulis. Sisanya berapa sisanya? Berapa sisanya? Ayo dihitung matematikanya gimana nih? Berapa sisanya? 4.500. Bayangkan. Sisanya semuanya 4.500. Ya ta'allamuna minhumul adab. Mereka duduk di majelis ilmu tidak belajar, tidak menulis perkataan Imam Ahmad. Apa duduk di situ? Ya ta'allamuna minhumul adab. Cuma mempelajari adabnya Imam Ahmad. Bagaimana sih adabnya seorang syekh? Ini cuma melihat bagaimana adabnya seorang guru. Bayangkan, dan maka adab sebagai seorang thalabil ilmi penting sekali. Banyak di antara kita orang yang menisbahkan diri salafi, oh saya salafi ini. Tapi dia enggak pernah mempelajari bagaimana adab sebagai seorang salaf. Tidak pernah mempelajari adab sebagai penuntut ilmu agama. Para ulama berbondong-bondong, para ulama menulis adab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Bakr Abu Zaid, kemudian ulama-ulama zaman dulu. Khatib Al-Baghdadi mengarang kitab Jami' fi Adabir Rawi wa Akhlaqis Sami'. Kemudian banyak sekali para ulama berbondong-bondong mengajarkan adab, bagaimana adab thalabul ilmi. Maka di dalam thalabul ini memiliki adab. Barang siapa yang tidak belajar adab, maka ilmu ini tidak akan bermanfaat. Dan di sana banyak, maka kita penting bagi seorang thalibul ilmi, bagi kita sudah menuntut ilmu agama, harus mempelajari bagaimana sih adab seseorang ketika dia itu menjadi santri atau penuntut ilmu, bagaimana sih adabnya. Nah, di sini adabnya banyak sekali. Adabnya banyak. Tapi di sini saya ingin menyebutkan sebagian adab. Ini untuk nasihat kepada kita semuanya, dan ini kita berusaha terus-menerus untuk mengajarkannya, mengamalkannya. Ada seperti ini ketika kita duduk di majelis ilmu. Perhatikan masalah ini. Para ulama zaman dulu menganggap majelis ilmu itu seperti sholat. Bayangkan, seperti Waqi' bin Jarrah, kemudian nanti Sufyan bin Uyainah, ulama-ulama zaman dulu. Sebenarnya digambarkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', menggambarkan bahwasanya adab atau majelisnya ilmu mereka itu adalah seperti kegiatan sholat. Tidak boleh disebutkan di dalam perkataan omong kosong, berbicara, main-main, tidur, enggak boleh sama sekali. Barang siapa ada di antara murid mereka yang misalkan ada pulpen kemudian melancipinya, pergi ulamanya, enggak mau mengajar. Bahkan ketika ada orang berbicara ketika menuntut ilmu agama, ketika Imam Malik bin Anas marahnya luar biasa. Imam Malik bin Anas bagian digambar oleh Ustadz kita kemarin, Ustadz Abu Khalid, termasuk orang pengagungan terhadap Rasulullah SAW yang hebat sekali ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Yang mana ketika beliau mau mengajarkan ilmu agama, disemprot dulu pakai minyak wangi, ya kan? Kemudian setiap ada orang yang ngomong di majelis ilmu dia, maka dia marah, mukanya merah. Kemudian mengatakan, membawakan suatu ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu mengangkat suara kamu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu akhirnya ayat apa? Antah batu a'malakum. Nanti akan hapus amalan-amalan kalian wa antum la tash'urun. Kalian tidak mengira dan tidak merasakan. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan, dan sungguh berbicara di hadapan Rasulullah SAW ketika masih hidup, ini sama dengan berbicara ketika Rasulullah sudah meninggal dunia ketika dibacakan hadisnya. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia,
Ketika ada orang membacakan hadisnya kemudian diangkat suaranya, maka ini sama hukumnya dengan orang yang mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW ketika masih hidup. Marah luar biasa, para ulama marah ketika ada orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu agama. Marahnya luar biasa hebat mereka, marah. Ada yang kemudian langsung keluar, ada yang kemudian langsung marah. Bahkan pengagungan mereka yang hebat sekali. Kadang-kadang seakan-akan ini cuma cerita 1001 malam. Ada seorang, lupa saya namanya, seorang salaf. Ketika dia mengajar di majelis ilmu, tiba-tiba mukanya menjadi biru. Langsung berubah mukanya menjadi biru. Ya kan? Kemudian setelah selesai pelajaran, maka ditanya sama murid-muridnya, "Wahai Syekh, kenapa kamu menjadi mukanya muram, kemudian biru, kemudian berkeringat?" Ketika dijawab oleh Syekhnya, rupanya dia digigit kalajengking di kakinya. Jadi ada kakinya di bawah kakinya ada kalajengking yang gigit dia, tapi dia sama sekali tidak memutus hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian kita ditanya, "Wahai Syekh, kenapa seperti ini?" Kemudian mengatakan, sesungguhnya ini li ta'zimi Rasulullah SAW, untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Bayangkan, dia digigit kalajengking sampai mukanya biru, tapi dia tidak berani untuk memutuskan hadis Rasulullah SAW walaupun digigit oleh kalajengking. Pengagungan mereka yang hebat sekali terhadap majelis ilmu seperti ini, kita kadang-kadang kalah jauh. Maka kita harus mempelajari adab. Seperti misalkan Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu seorang yang kaya, yang dia bisa mengumpulkan antara 3 amalan: berjihad, kemudian berhaji, kemudian menuntut ilmu agama. Kaya sekali. Sampai dia ketika haji, semua teman-temannya, murid-muridnya dihajikan sama dia gratis. Dan dia menjadi pembantunya mereka. Ketika dia menghajikan, semua kebutuhan murid-muridnya semua dia yang nanggung. Semua dia yang bekerja sendiri. Dia kalau mengajarkan suatu ajaran atau di dalam masjid, maka dia mesti pakai pakaian yang paling baru. Jadi dia beli pakaian, setiap hari beli pakaian, setelah mengajar pakaiannya langsung disedekahkan kepada fakir miskin. Kenapa? Li ta'zim Rasulullah SAW. Majelis ilmu, majelis yang mulia, harus dimuliakan oleh Allah, harus kita muliakan. Gak sembarangan dalam majelis ilmu. Bahkan mereka menganggap apa? Majelis ilmu itu seperti sholat. Tidak boleh berbicara di sini dan yang lain gak boleh. Atau malas-malasan tidur dan yang lain. Ini bagi para salaf merupakan aib yang luar biasa. Ketika seorang duduk di dalam majelis ilmu kemudian main-main, santai atau tidur dan yang lain, marah yang sangat besar mereka. Maka di sini saya ingin menyebutkan beberapa adab dalam majelis ilmu. Ini sebagai pegangan bagi kita. Setiap kita duduk di majelis ilmu, kita pegang majelis seperti ini, nasihat seperti ini. Di antara adabnya, yaitu seorang ketika menuntut ilmu agama itu harus tenang. Jadi nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara, apalagi tidur. Harus tenang. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat zaman dulu. Para sahabat sudah mempraktekkan bagaimana pengagungan mereka ketika duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang banyak, kalau kita semua membaca hadis-hadis, bagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabatnya, kemudian para sahabat berkumpul untuk mendengarkan Rasulullah SAW. Apa? Dalam hadis yang banyak sekali. Apa gambarannya para sahabat? Seperti hadisnya Bara bin Azib. Ketika menggambarkan bagaimana sejarah ketika manusia itu meninggal dunia kemudian diangkat ruhnya, panjang perjalanan mereka, perjalanan ruh. Maka digambarkan para sahabat yang duduk di majelis ilmu ini apa? Kata Bara bin Azib, ka'anna ala ru'usihimut tair. Seakan-akan di atas kepala para sahabat itu ada burung. Ini ibaratnya Bara bin Azib. Apa maksudnya? Seakan-akan tegaknya kepala para sahabat itu seakan-akan apa? Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung yang hinggap di kepala mereka. Apa maksudnya? Oh, kalau ada burung kemudian berak gimana itu? Bukan masalah seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya kalau burung itu dia mungkin hinggap dalam tempat yang bergerak. Benar enggak? Ya kan, kalau digoyang-goyangkan pohon langsung akan terbang. Demikian juga kepala para sahabat. Ketika mendengar Rasulullah SAW, tegaknya kepala mereka enggak bergerak. Sampai seakan-akan di atas mereka ada burung yang terus menghinggapi di atas kepala mereka sampai akhir hadisnya Rasulullah SAW. Mereka tidak bergerak. Kenapa? Pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat, jadi duduknya mereka, tenangnya mereka, kemudian takutnya mereka. Bahkan kadang-kadang di antara, apalagi misalnya masalah tidur, yang ngantuk kan, kalian kita juga ngantuk kan itu, yang ngantuk itu. Jadi bagi yang tidur ini adab penting dalam masalah ini. Bagi yang tidur, hendaknya teman yang sebelahnya bangunkan. Akhi bangun. Suruh wudu.
Jadi pakai air atau apa yang penting bisa hilang. Kalau kita duduk dalam majelis ilmu, tidur, kalau kita yang bangun aja, yang bangun itu alhamdulillah, misalnya kita sampaikan 100%, 1% bisa nyandel aja sudah alhamdulillah itu. Ini yang bangun konsentrasi penuh, itu sudah alhamdulillah itu. Kalau yang tidur, kalau yang bangun kan alhamdulillah bisa masuk telinga kiri, keluar dari telinga kanan, ya alhamdulillah bisa lewatlah ilmu itu agama, walaupun keluar lagi nggak apa-apa itu loh. Kalau yang tidur belum masuk sudah keluar gitu loh. Ini lebih parah gitu loh. Ini yang tidur gitu loh. Yang bangun aja belum tentu paham, apalagi yang tidur kan gitu loh. Makanya ini nasihat bagi yang tidur, bangun. Ada kisah yang bagus. Jadi suatu ketika ada seorang, ini kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seseorang datang dari kalau nggak salah dari Spanyol, datang untuk menuntut ilmu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Spanyol itu jauh sekali. Jadi dia berjalan kaki, pokoknya menembus hutan, kemudian padang pasir, kemudian lautan, sampai datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pas waktu itu kejadian mehnah, yaitu fitnah adanya khalqul Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad disiksa luar biasa siksaannya. Kalau membaca sejarah seperti antum kalau membaca kitab Syiar A'lamun Nubala, kisahnya Imam Ahmad, kisah yang panjang sekali digambarkan oleh Imam Az-Zahabi. Mungkin antum bisa menangis ketika membaca kisah ini. Bagaimana perjuangan Imam Ahmad disiksa oleh sekitar 3 khalifah keturunan Harun al-Rasyid. Yang khalifah yang keempat mulai sadar di situ, Al-Wathiq. Disiksa yang siksaannya mengerikan, dicambuk sampai banyak tubuhnya Imam Ahmad yang mati. Karena apa? Karena siksaannya. Jadi daging-dagingnya itu mati. Ketika orang ini datang kepada Imam Ahmad dengan mengarungi samudra, lewat ke negeri ini sampai kepada Imam Ahmad. Pas waktu itu Imam Ahmad dilarang untuk menyampaikan hadis di masjid. Maka ketika datang di situ, dia langsung sakit, langsung opnam. Kenapa? Karena tujuan dia susah payah untuk mendapatkan Ahmad. Datang di situ pas Imam Ahmad tidak dibolehkan untuk ngajar di masjid. Langsung dia sakit beberapa hari, kemudian dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal secara sembunyi-sembunyi. Kemudian datang, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya saya datang dari jauh, negeri yang jauh, datang untuk menemui engkau untuk belajar. Tapi kenapa seperti ini dilarang engkau untuk menyampaikan hadis? Saya buang-buang waktu untuk seperti ini musibah bagi saya. Maka karena Imam Ahmad kasihan, maka apa? Kata Imam Ahmad, udah, saya tetap dilarang untuk menyampaikan hadis di masjid. Tapi gini caranya. Kamu nanti kalau malam hari sekitar jam 12 ke atas, kamu datang ke rumahku. Tapi jangan kamu datang dalam keadaan membawa pena, pokoknya seperti orang menuntut ilmu, jangan. Kamu seperti pengemis di jalan-jalan, kalau pengen masuk lempar kerikil ke rumahku, gendeng saya. Lempar, nanti akan saya bukakan. Jangan kamu seperti thalabatul ilmi, jangan. Maka iya dipraktikkan sama orang ini. Setiap hari malam hari di atas jam 12 malam ke atas, dia melempar kerikil ke rumahnya Imam Ahmad, kemudian dibukakan, setelah itu tutup lagi, rahasia menyampaikan Imam Ahmad dengan orang satu ini tadi. Bayangkan orang ini, orang asing, ya kan, capek bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia, kemudian ini mengamalkan pekerjaan yang banyak, kemudian malam hari belajarnya. Kita alhamdulillah masih pagi ini, masih seger, ya kan, jangan capek, ini masih pagi sekali, kita masih sehat sekali tuh. Tapi ya wajar karena belum makan kan, nanti kalau sudah makan seger lagi tuh, nggak apa-apa tuh, ya kan. Jadi ya masih seger lah, nggak apa-apa tuh. Bagi yang ngantuk, bangun yang ngantuk. Maka orang ini belajar tiap hari seperti ini, belajar pada Imam Ahmad. Apa caranya Imam Ahmad? Bayangkan antum belajar sekitar jam 1 malam, bagaimana rasanya? Kalau kita pernah belajar di Ma'arif itu sekitar jam 11. Pernah? Belajar apa? Mawaris. Paham nggak mawaris? Jadi masalah warisan. Pelajaran yang susah. Tapi kita belajar jam berapa? Jam 11. Pernah kita belajar jam 11. Bayangkan, ini orang ini belajar jam berapa? Di atas jam 12 malam. Maka Imam Ahmad tahu orang ini mesti akan ngantuk. Memang tabiatnya manusia itu mesti ngantuk kalau jam-jam seperti ini. Maka bagaimana caranya Imam Ahmad? Imam Ahmad mengambil teko atau apalah mangkok, dikasih air. Nah, maka ketika orang ini dibawakan satu hadis, hadatsana fulan wa fulan fa fulan, biasa kepalanya langsung ngek. Nah, gitu, ya kan? Biasa kan semua kan seperti ini kalau ngantuk kan. Kepala sudah mulai goyang-goyang ini biasa ini. Maka Imam Ahmad gimana caranya ngambil air di nganukan ke mukanya dia, bangun. Kemudian seger lagi, bawakan hadis lagi, baru hadatsana fulan, bergerak lagi kepalanya itu. Ngambil lagi Imam Ahmad, taburan ke mukanya lagi. Gitu tiap hari, gitu terus. Sampai beberapa hari seperti itu. Ya kan? Sampai akhirnya Imam Ahmad dilepaskan dari fitnah ini. Dibolehkan untuk ngajar. Maka ketika orang ini ngajar, yang datang di majelisnya Imam Ahmad siapa? Siapa yang datang di majelis Imam Ahmad? Imam Bukhari, Imam Muslim,
Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, semuanya murid Imam Ahmad itu kibar ulama ahli hadis. Maka orang ini karena orang asing, orang jauh, kemudian masih pemula dalam menuntut ilmu, maka dia duduk di paling belakang. Takut dia, karena di sana ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, banyak sekali. Maka ketika Imam Ahmad ngajar pertama kali di masjid, maka dipanggil orang tadi, wahai fulan ta'al. Kemarilah wahai fulan. Kemudian datang orang ini, kemudian berkata, hadza talibun haqiqi. Inilah murid yang hakikatnya seperti ini murid ini. Kemudian dia pulang ke negerinya mengarang suatu musnad. Yang musnad ini terbesar di dunia. Lebih besar daripada musnadnya Imam Ahmad. Tapi musnad ini hilang. Gak tahu kisahnya hilangnya di mana gak tahu. Tapi kisahnya para ulama musnad ini hilang. Ini menggambarkan apa? Bahwasanya kadang-kadang kita ngantuk, wajar orang ngantuk itu. Tapi perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Kalau ada saudara kita yang ngantuk, bangunkan. Wahai akhi, bangun. Ini jadi kita harus ketika menuntut ilmu agama tenang. Tidak boleh kita berbicara, tidak boleh kita main-main, bergerak-gerak, ya kan? Apalagi dengar musik, rugi. Ngapain kita duduk di sini itu? Seakan-akan jasad kita di sini, pikiran kita melayang ke sana. Enggak akan paham. Susah memahami ilmu agama itu susah. Enggak sembarangan. Enggak, jangan dipikir ilmu agama itu sesuatu yang sahal, sesuatu yang gampang, tidak, berat. Ilmu agama nikmat yang besar ini susah untuk mendapatkannya. Harus berjuang dengan susah payah. Imam Nawawi sendiri dalam suatu riwayat, dia sekitar lebih dari kalau nggak salah berapa tahun, 4 tahun atau 7 tahun. Ini kisahnya Imam Nawawi itu. Dia tidak pernah meletakkan pundaknya atau pundaknya itu ke tanah. Apa maksudnya? Bertahun-tahun Imam Nawawi nggak pernah meletakkan pundaknya di tanah. Apa maksudnya? Dia nggak pernah istirahat itu dengan cara berbaring. Nggak ada waktu untuk berbaring. Dia istirahatnya itu ketika duduk membaca ilmu kemudian tertidur. Inilah tidurnya Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi ilmunya barokah yang subhanallah, semua orang bisa merasakan ini kitabnya Imam Nawawi dengan usaha mereka yang masya Allah. Seakan-akan kita menganggap ini adalah suatu khayalan. Kisah 1001 malam nggak mungkin bisa terwujud pada zaman sekarang. Tapi ulama-ulama salaf seperti itu. Makanya nggak mudah untuk menuntut ilmu agama. Susah payah. Makanya Yahya bin Abi Katsir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau, Imam Muslim dalam kitab beliau ketika membahas masalah mawaqit. Jadi membahas masalah mawaqit shalah. Dalam kitab beliau kemudian beliau membawakan satu hadis dengan berbagai jalan. Torik ini, jalan ini banyak sekali. Jalannya banyak sekali. Jalan yang pertama dapatkan di Mesir. Jalan yang kedua didapatkan di Basrah. Jalan yang kedua sini berbagai negeri dia keliling untuk mengumpulkan satu hadis. Bayangkan berkeliling-keliling dunia untuk mengumpulkan satu hadis. Maka dia terakhir mengatakan, membawakan perkataan Yahya bin Abi Katsir. Kemudian Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Sesungguhnya ilmu agama tidak didapatkan dengan santainya badan. Tidak mungkin bisa dapat orang seperti ini. Harus susah payah. Menuntut ilmu agama harus susah payah. Baru ketika seorang susah payah menghafal, mempelajari, kita harus mengorbankan semua yang ada, baru akan mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama tidak didapatkan dengan santai-santai, tidak mungkin bisa. Harus dengan susah payah. Maka ada suatu kisah. Kadang-kadang seseorang itu tidak dibuka oleh Allah SWT suatu jalan ilmu. Saya misalnya dalam ilmu ini nggak paham, tapi dengan doa kita, usaha kita, maka kadang-kadang Allah SWT akan membukakan jalan seperti ini. Seperti Al-Kasai, Imam Al-Kasai. Imam Kasai itu termasuk ulama ahli lughah, termasuk ulama dalam bab nahwu. Imam Kasai kalau kita belajar qatrun nada sering mendapat waqala Kasai. Nah ini adalah Imam Al-Kasai. Beliau itu ketika menuntut ilmu agama, orang yang paling tidak paham terhadap ilmu nahwu. Ilmu yang paling susah bagi dia adalah ilmu nahwu. Sampai suatu ketika dia belajar nggak pernah paham terhadap ilmu nahwu. Kemudian setelah itu dia menangis. Setelah itu dia putus asa, udah saya mungkin sudah nggak dibuka oleh Allah SWT ilmu nahwu, udah saya mau pulang sajalah. Sudah saya mau berhenti dalam menuntut ilmu agama. Maka dia pulang dengan menangis. Kemudian ketika berjalan kaki capek, kemudian dia merebahkan pundaknya di tembok untuk istirahat sebentar. Kemudian dia merenung, melihat-lihat pemandangan yang indah. Kemudian melihat di tembok itu ada satu ekor binatang, semut. Ada semut yang membawa makanan lebih besar daripada tubuhnya, ya kan? Kemudian dibawa dari atas ke bawah sampai di pertengahan jalan jatuh makanannya. Kemudian setelah itu turun lagi ke bawah.
Dibawa lagi, setelah itu sampai ke atas, jatuh lagi, turun lagi semut tadi. Sampai berkali-kali. Jatuh bangun terus turun seperti ini. Sampai suatu ketika dengan izin Allah SWT, dia bisa membawa makanan sampai bisa tempat tujuan. Walaupun makanannya besar, ya kan? Maka ketika sampai tujuan, maka Imam Kasai berkata, ya, ketika itu Imam Kasai berkata bahwa ini semut yang tidak diberikan akal oleh Allah SWT mampu dengan usaha yang keras, mampu untuk sampai kepada tujuan cita-citanya. Kenapa saya orang yang diberikan akal nggak bisa untuk usaha sekeras saya? Dengan akal saya berusaha sekuat tenaga sampai saya nggak bisa mencapai target saya. Maka dia setelah itu berusaha keras, usaha pontang-banteng, kemudian bisa menjadi ulamanya nahwu, yaitu pelajaran yang dulu paling dia benci. Maka dengan ini nasihat bagi kita semua bahwa saya menuntut ilmu agama nikmat yang besar, susah. Maka kita harus semangat. Kemudian ketika kita mendapat faidah, ini terakhir nasihat saya ini. Jadi ketika kita semua dapat faidah, kita tulis, usahakan, ini nasihat terakhir. Jadi saya minta waktu sebentar lagi ya. Usahakan ketika kita dapat faidah apa saja, kita siapkan pena dan kertas, tulis. Jangan sampai, ini faidah, gampang lah nanti insya Allah ingat. Atau mungkin 1 detik setelah itu lupa. Jangan dikira kita seperti Imam Daruqutni, anak yang masih kecil belajar ilmu agama, bisa hafal perkataan gurunya semuanya. Masih kecil. Seperti Syekhul Islam ketika membaca 1 hadis setelah itu langsung hafal. Imam Bukhari hafalannya yang sungguh menakjubkan sekali. Kita nggak seperti itu. Kita orang-orang awam. Mendapat 1 faidah, tulis faidahnya, tulis. Makanya nanti para ulama berbondong-bondong mengarang kitab faidah mereka. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengarang 2 kitab. Kitab Fawaid beliau, kemudian kitab Bada'il Fawaid. Jadi apa? Setiap apa yang terlintas dalam otak dia, faidah tulis. Kemudian tulis sampai terkumpul dalam 1 kitab, dan faidah yang subhanallah luar biasa. Ya kan? Maka ini kadang-kadang kita mendapat faidah. Wah, insyaallah bisa lah. Setelah itu akan lupa. Kita bukan seperti ulama-ulama yang setelah sekali kita dengar langsung hafal, enggak. Tulis setiap apa yang didapatkan oleh faidah kita itu. Semua tulis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu sayyid suyudaka bil hibali wathiqah wa minal hamaqati an tazila ghazalatan wa tatrukuha bainal khala'iqit taliqah. Al-ilmu saydun, sesungguhnya ilmu agama itu seperti binatang tunggangan. Wal kitabatu qayyiduhu, dan kitabah tulisan itu seperti penalinya. Jadi talinya terhadap tunggangan itu. Qayyid suyudaka bil hibali wathiqah, maka ikatlah binatang tunggangan itu dengan tali yang kuat. Wa minal hamaqah, dan termasuk kedunguan, kebodohan, antazila ghazalatan, kamu berusaha keras berburu kemudian mendapatkan 1 kijang. Sudah puas muter-muter, alhamdulillah dapat 1 kijang, setelah itu dibawa, setelah itu dilepaskan. Wa tatrukuha bainal khala'iqit taliqah, setelah akan lupa. Maka setelah apa yang ada dalam, ingat dalam apa faedah yang antum dapatkan, tulis. Nanti akan berkumpul satu faedah, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Jangan kita kira kita seperti Imam Bukhari, enggak. Faedah yang antum dapatkan, siapkan pena. Thalabul ilmi itu alat mereka itu adalah pena dan kertas. Maka Imam Ahmad mengatakan ilal mahbarah, ketika dia belajar. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu dia sudah putih rambutnya kan, dia tetap masih membawa pena, masih membawa pulpen. Walaupun berapa hafalannya Imam Ahmad? Tadi malam dibarang berapa? 1 juta dengan berbagai riwayatnya. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kita menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan 2 riwayat. Riwayat pertama mengatakan ilal mahbar minal mahbarah minal ilal makbarah. Dari mehbar itu tempat mangsi itu apa? Pena itu loh, pena. Jadi penanya orang dulu kan dicelupkan seperti itu, tulis. Ilal minal mahbarah ilal makbarah. Dari tempat seperti ini sampai kita menuju kubur. Ini batasan kita menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad di riwayat yang lain, minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita itu di ayunan anak kecil, bayi itu kan ada ayunannya kan. Sejak minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita di ayunan anak kecil ini sampai kita di lahat, di kuburan. Ini kita menuntut ilmu. Siapkan pena, siapkan pulpen, siapkan kertas ketika menuntut ilmu. Jangan sampai ada suatu faedah terhilang bagi kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini kita belum bisa masuk ke dalam materi yang akan kita sampaikan. Mungkin nasihat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.